Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ponca Arya Nugroho dari PPKD Jakarta Selatan, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi dalam video kali ini saya akan memberitahu teman-teman semua tentang cara menginstalasi Samba Server di Debian Linux 8. Sebelumnya eh, saya akan membuka aplikasinya dulu menggunakan VirtualBox. Oke, untuk langkah-langkahnya. Nah, sebelumnya tadi selama kurang lebih 10 menit sebelumnya, saya sudah menginstalasi Debian 8-nya di dalam VirtualBox Manager. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat instalasi Samba Server di Debian Linux 8. Oke, langkah pertama nih. Langkah pertama, karena kita sudah menginstalasi Debian 8-nya, lalu kita buat cloningnya. Cloningnya tinggal klik kanan, kita buat clone. Nah, di sini namanya Debian 8con kita ganti Samba Server. Nah, oke. Langsung saja tinggal next. Nah, ini pilihnya yang full clone ya. Full clone, di clone. Nah, kita tunggu lagi sampai cloningnya selesai. Nah, ini akan mengambil beberapa menit saja. Tinggal tunggu sampai selesai untuk membuat cloning. Nah, ini sudah jadi nih. Nah, baru kita akan membuat settingan di dalam Samba servernya. Nah, untuk yang pertama settingannya kita masuk settingan. Nah, lalu masuk ke network. Networknya itu dari NAT kita ganti yang host only adapter. Nah, ini kita ganti yang only adapter saja. Nah, lalu kita cek sistem motherboard, CPU-nya. Oke. Nah, jadi untuk penggunaan ininya base memorinya ya, karena kan kita menggunakan clone, jadi tidak perlu besar-besar, kita atur saja di sekitar 500 MB aja. Itu cukup untuk membuat cloningnya. Nah, jadi tinggal langsung oke settingannya ya. Oke. Nah, baru kita masuk ke cloningannya. Start. Kita start. Oke. Nah, kita sudah masuk ke dalam command prompt. Kita perlu login menggunakan akun kita. Nah, ini login Debian 8 login menggunakan username kita yang tadi sudah kita setting sebelum kita menginstalasi Debian-nya. Di sini kita root pakai akun root. Passwordnya password kita. Nah, kita berhasil masuk ke login dengan username kita. Lalu setelah login itu adalah mengkonfigurasi IP address kita dengan perintah, memasukkan perintah yaitu nano spasi garis miring etc garing network interface. Nah, lalu enter. Nah, di sini setelah ini kita klik IP address di bawah ifs inet logback. Jadi kita ketik auto ethernet 0 lalu spasi ifs eth 0 inet start. Oke, lalu kita klik di sini IP address kitanya, address 192.168.0.1. Oke, lalu net mesh-nya atau prefix subnet prefix-nya itu tentu kita memakai kelas C ya, yang 255.255.0. Oke, selesai. Lalu kita save saja, simpan dengan menggunakan perintah ctrlx, ctrl x. Kita yes.
lalu enter. Nah, kita sudah selesai dan sekarang kita restart jaringan dengan perintah uh, garing etc garing init.ad garing networking restart. Nah, ini sudah selesai perintahnya, enter saja. Kita tunggu sampai selesai berhasil merestart jaringan. Nah, lalu habis itu kita cek IP address kita yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan perintah ifconfig. Nah, dan ternyata berhasil. Tadi kita sudah men-setting IP address kita dengan perintah nano etc garing network garis miring interface. Kita sudah berhasil mendapatkan IP address kita di sama server, yaitu 192.168.0.1 berhasil. Nah, sekarang kita samakan segmennya. Untuk IP networknya itu adalah ini kan untuk IP address server samanya ya 01. Nah, sekarang kita samakan yaitu di adapter setting VirtualBox-nya. Jadi untuk kita atur IP statiknya, klik kanan, properties. Nah, ini kita samakan aja segmennya karena kita akan berada dalam satu jaringan sama server atau server sama. Tadi kan IP address servernya itu udah satu, udah benar ya. Nah, yang ini kita bedain aja. Ini 192.168.0.2 karena tidak boleh sama ya, teman-teman. Oke, close saja. Nah, berhasil. Lalu kita masuk lagi ke VirtualBox-nya. Ke Debian-nya, maaf. Lalu selanjutnya yaitu adalah menginstalasi device ininya, drive optiknya dengan checklist ISO Debian 8 di device, optical drive. Lalu ini kita klik Debian 8. Nah, sudah, lalu kita tinggal menggunakan perintahnya apt install samba. Oke. Nah, yes. Nah, ini lagi bekerja nih. Nah, ya, tunggu sampai selesai proses instalasi selesai ya, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Nah, di sini tadi kan kita sudah baru saja selesai menginstalasi server optical drive-nya ya. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat make directory, membuat datanya. Nah, lalu kita pindah ke folder home dengan memasukkan perintah cd garis miring home. Nah, masuk. Lalu selanjutnya adalah membuat data dengan memasukkan perintah mkdir data. Nah, berhasil. Lalu chmod 77. Nah, jadi perintah chmod 77 data ini adalah mengubah hak akses folder yang tadi kita buat menjadi full access atau full control, yaitu read, write, dan execute. Jadi kita punya full access gitu, teman-teman. Lalu enter. Nah, setelah itu kita masuk untuk membuat user baru akun sambanya dengan memasukkan perintah user add ponco. Nah, ini kan tadi kita
saya sudah buat user kuncunya. Lalu kita tinggal langsung saja SMB. Jadi membuat password Samba untuk user yang kita buat tadi. Jadi kita buat password ya. Kita dengan memasukkan perintah SMB passwd strip a konco. Nah, password barunya itu adalah kita yang memasukkan password yang mudah saja ya. Nah, selesai kita membuat password. Jadi nanti kita untuk masuk ke user server Sambanya kita harus menggunakan password ya teman-teman. Nah, lalu setelah kita membuat password adalah edit filenya menggunakan perintah nano garis miring etc garis miring smb titik conf dan konfigurasi artinya. Selesai. Nah, kita langsung masuk saja ke bawah, paling bawah, untuk mengetik perintahnya lagi. Nah, di sini. Nah, ini kita lihat ya. Langsung saja kita klik. Nah, add sama dengan home data. Lalu valid usernya. Nah, kita tadi ya. Lalu browsable-nya itu adalah yes. Lalu write sama dengan yes juga. Nah, di situ writeable browsable-nya sudah, kita simpan datanya menggunakan Ctrl X, lalu yes. Nah, enter. Nah, setelah itu kita restart server Sambanya dengan memasukkan perintah garis miring etc garis miring init.d garis miring Samba restart. Jadi kita akan menguji yang sudah kita buatkan tadi. Nah, selesai. Oke ya, sudah selesai. Nah, sekarang kita uji nih IP server yang sudah kita buat dengan memping dengan menggunakan masuk cmd ya, cmd. Nah, kita ping ya. Tadi kan IP server Sambanya itu adalah 192.168.0.1. Nah, itu sudah berhasil ya. Kita sudah mendapat bisa mengping, mengkoneksi jadi dari dalam satu jaringan. Nah, ini sudah berhasil tandanya. Lalu kita coba ping 192 yang IP statiknya. Nah, berhasil juga ya teman-teman. Nah, ini saya sekarang kita file sharingnya sekarang. Coba kita masuk ke folder network. Nah, kita masukkan IP address-nya di sini. Slash 192.168.0.1. Berhasil kan? Oh iya, saya lupa untuk mengaktifkan
network sharingnya. Astaga, lupa. Sorry. Kita ulang, guys. Kita ulang. Nah, maaf ya, saya lupa mengaktifkan file sharingnya. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membuat IP server sambanya ya. Sekarang saya akan coba melakukan akses ke klien dan juga melakukan uh, izin akses ke klien untuk melakukan file sharing. Nah, saya akan uji di network. Kita buka file foldernya. Kalau enggak, kita langsung saja uh, Windows R. Nah, ini kita slash 192. Jadi kan kita IP server sambanya itu 0.1 ya. Nah, kita coba nih sekarang. Nah, berhasil. Nah, ini adalah username yang tadi sudah kita buat ya. Muncul. Ini masukkan username-nya, passwordnya juga sama passwordnya, yaitu. Nah, setelah kita masukkan username dan passwordnya, pastikan sudah benar semua agar kita bisa mengakses ke klien saat ini ya. Masuk data. Nah, ada kan datanya, dan saya sudah berhasil melakukan atau memberikan izin akses ke klien untuk penggunaan sharing data. Dan juga servernya juga tadi kan saya sudah meng-ping nih yang ini di CMD. Nih, CMD saya sudah berhasil memastikan servernya ini terkoneksi dengan klien. Oke. Berhasil ya teman-teman. Nah, ini data saya yang sudah tadi kita buat. Saya sudah buat di dalam database sama server. Nah, ini datanya. Nah, sekarang kita coba masukkan filenya ya. Kita masukkan aja coba file gambar misalnya. Kita masukkan di jaringan yang tadi. Coba. Nah, ya, ternyata slash 8 0.1. Nah, ini data. Nah, kita masukkan gambar ya. Nah, sudah berhasil teman-teman. Sudah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait bagaimana cara instalasi sama server dan juga mengkonfigurasi akses ke klien dan juga memastikan server sambanya ini terkoneksi dengan server kliennya dan juga melakukan file sharing. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.